Bengkulu ini kan kaya akan tambang, tapi anehnya bang, Bengkulu masih daerah termiskin. Jangan-jangan legislatornya ini pemain juga di tambang. Bukan batu bara di sungai. Jalan kita rusak. Jalan rusak. Artinya rakyat nak menikmati kan. Kalau saya melihat itu persoalan tambang ilegal saja. Yang legal pun belum selesai kok. Peristiwa-peristiwa kasus-kasus yang seperti ini pasti ada backingannya. Ya kalau baca seperti itu belum lagi pertanyaan, mungkinkah backingannya lebih kuat? Yang banyak disebut tadi ada yang komplain, ada ini silakan nak jawab. Boleh di podcast, boleh berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast bongkolentimes.com. Siang ini habis Jumatan tadi ya. Jumat tanggal berapa nih? Tanggal 7. Tanggal 7 ya. Tanggal 7 Juli 2023. Saya sama Bang Freddy. Abang ini suka ngeritik pejabat Bengkulu. Sadis banget ya. Sadis, kritikannya sadis. Sehat loh? Sehat. Udah ngopi tadi? Udah ngopi gitu tadi? Tadi kan udah ngopi kan? Jangan jauh ngopinya bang. Sudah dijamu oleh Poskot podcast kita kan. Masya Allah. Sehat dong ya? Sehat. Kemana aja nggak? Jarang kelihatan? Biasalah, masih anak jurnalis itulah. Masih seputar jurnalis dan tulisan abang banyak, kata orang-orang, aduh, Atau orang-orang kan? orangnya ini pejabat. Banyak kritik yang itu orientasinya memang untuk penyampaian ke masyarakat ya. Terima kasih kalau dipikirkan seperti itu kan. Ya, memang harus orang-orang kayak abang ini harus ada biar pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya ya. Saya harapkan. Kalau abang pikir sih sebenarnya abang cuma salah satu, masih banyak Salah saya. juga. Banyak yang lain. Tapi yang abang pedas banget. Apanya yang pedas? Kritik aja pedas. Saya kawan-kawan juga ada yang lebih pedas. Ada yang lebih pedas ya. Cabenya berapa tuh? Kayak elotek kan? Cabenya 3, 5. Mungkin orang kan melihat persepsi yang seperti Ya. itu, pedas seperti itu. Tapi kalau menurut saya ya, ya memang tugas jurnalistik kan salah satu pun ke situ. Ya, fungsi jurnalistik. Jadi fungsi pers itu sebenarnya kata kasarnya ya. Maaf kalau saya bilang pers itu kan tanda kutip ya adalah anjing penjaga demokrasi. Bahasa Inggrisnya kan watchdog. Cuma translate kita susah cari padanannya kan. Jadi dia jadi anjing lah tanda kutip ya. Watch namanya dog lah. Tapi kalau bahasanya kan penjaga, pengawas, pengontrol, penggonggong. Nah dalam kaitan itu kan dia jadi penjaga, penganjing demokrasi yang diasuh rakyat. Diasuh rakyat untuk menggonggong pemerintah, regulasi kan seperti itu. Jadi abang cuma melaksanakan tugas itu sebagai orang pers lah itu. Ya, betul. Jadi secara itu nggak ada yang pedes, nggak ada yang ini, nggak ada yang abang merasa paling getol berbicara kan. Tracknya seperti itu, memang tracking kita kan seperti itu. Nah kita bukan mau bicara soal pers ini. Siang ini kita mau ngobrolin. Tadi saya dapat jadwalnya hari ini mengkritisi soal tambang ilegal di Bengkulu. Nah ini yang agak tegang jadinya dari ngopi tadi jadi enak. Kenapa tegang? Kita ngopi dulu ya. Apa masalah ilegalnya ini? Nah ini masalahnya kan saya lihat beberapa kritik abang soal Bengkulu ini kan kaya akan tambang. Nah itu harus diakui. Sumber daya alamnya bahkan nggak hanya selama ini kan kita tahunya soal batu bara bahkan isu belakangan ya udah 1 dekade inilah ya. ada bakal tambang emas lagi di Seluma. Kalau kawan-kawan masih ingat kan ya. Iya. Tapi anehnya bang, Bengkulu masih daerah termiskin.
apanya? Kayak Ironi ya, tambang, iya. ironi ya. Ironinya gitu. Sama kayak apa namanya, tikus mati di dalam lumbung ya. Iya, betul. Nah itu seperti apa abang melihatnya? Jadi masalahnya apa ini? Memang satu yang harus apa yang dibilang Bung Benny memang benar bahwa Indonesia ini terkenal, bahkan di lagu jelas oleh lagu apa Kus Plus, bukan lautan hanya kolam susu, Ya. tongkat jadi kayu, batu jadi tanaman. Ya. Jadi anugerah terbesar bagi bangsa ini yaitu sumber daya alam, Sumber daya. kekayaan. Kita lihat dari ujung lah ke ujung lah, dari Papua sampai ke Aceh termasuk Bengkulu, apalagi kan masuk dalam garis warisan ini kan kehutanan. Iya. Benar, yang jadi pertanyaan, yang kaya mana sih sebenarnya? Yang kaya siapa? Yang kaya apa tambangnya yang kaya atau rakyatnya yang kaya itu? Nah, coba terus terang siapa yang kaya? Artinya kan kalau Tuhan sudah kasih, Tuhan kasih kekayaan, Ya. artinya kan untuk umatnya ya. Iya. Di dalam umat itu kan pasti ada pemimpin. Kalau di agama Islam sebagai apa namanya, umaro atau khalifah kan, kalau saya pemimpin lah seperti itu. Ya. Ya tugasnya kan mensejahterakan lewat Ya. anugerah Tuhan itu kan, Ya. sumber daya alam. Oke. Jadi masalahnya apa ini? Nah kalau dibilang memang kaya, Bengkulu itu harus diakui memang kaya. Ya. Tambang, perkebunan, seperti itu. Maka di beberapa kabupaten kan, fokus kabupaten kan banyak tambang-tambang kan. Ya. Kabupaten Benteng, Bengkulu Utara, apalagi kan banyak. Seperti itu. Jadi problemnya apa? Yang jadi pertanyaan kan itu. Ya. Kalau sampai daerahnya potensi sumber dayanya besar, kekayaannya besar, harusnya kan equal atau berbanding lurus dengan kesejahteraan. Kesejahteraan. Menurut abang Bengkulu sejahtera nggak? Dalam segi apa? Segi yang Nah, kita tarik jauh dulu ya. Ah, Selama ini kan orang mengatakan bahwa Bengkulu itu dalam apa? Dalam survei selalu meletakkan Bengkulu 3 termiskin. Iya. Kalau abang salah. Hmm. Bengkulu itu termasuk daerah terkaya kalau terkelola hampir sama dengan Papua. Kekayaannya itu. Cuman kan belum terkelola. Jadi kalau bilang Bengkulu miskin, dalam sumber daya alam tidak benar. Tapi dalam kemiskinan struktural, fakta itu harus diakui seperti itu. Ekonominya jelas-jelas. Secara ekonomi seperti itu. Karena daerah yang miskin itu ketika fokus kehidupan ekonomi rakyatnya bukan pada sektor jasa atau sektor apa. Kita kan lebih fokus ke apa kan? Ke PNS, petani, sama perkebunan. Ini kan terjadi fluktuasi harga, berpengaruh loh. Dia turun, harga tambang naik seperti itu. Kan lucu kan, negeri yang kaya, kita miskin. Nah, kita kembali lagi dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD. Kalau semua tambang di Indonesia celah-celah korupsinya ditutupi, dari anak baru lahir sampai orang dewasa yang meninggal, setiap bulannya ada 20 juta kalau celah-celahnya korupsi. Kedua, perkebunan, perikanan, pertambangan, peternakan. Artinya kalau semua dikalkulasi setiap item ini 20 juta, berarti kita 100 juta gratis untuk kita. Nah, jaminan anggaran itu yang ada di Singapura. Singapura tiap bulan mau dia kaya miskin ada 3 juta. Kebetulan kan ada aku pernah kerja di sana. Oh, Kekayaan Singapura apa sih? iya. Daerahnya Nah itu, cuman mereka kan di sektor jasa. Sementara Indonesia potensi tambangnya seperti itu. Ya. Berarti Kadang-kadang bingung kita kan memikirkan. kalau kita mengutip yang seperti abang sampaikan tadi, Pak Mahfud bilang setiap orang bisa sampai apa tanpa dia kerja, tanpa dia Iya, apa bisa tanpa dapat kerja 20 itu, juta gitu iya. kan dari hasil kekayaan alam kita. Kekayaan alam sebenarnya. Nah, jadi yang 20 juta itu kemana? Nah, di mana itu ya? Nah, Pertanyaannya sekarang kan kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar kan. ya. Undang-Undang Pancasila bicara sila ketuhanan.
kemanusiaan, persatuan, kerajaan dipimpin, terakhir keadilan sosial. Pertanyaan sekarang, dari 20 juta atau 100 juta total itu, yang adil siapa, yang makmur siapa menurut undang-undang itu kan? Seperti itu. Yang makmur siapa? Itu yang jadi pertanyaan kan? Siapa yang dimakmurkan dengan ini kan? Ya kenapa biasanya kritis ya? Jadi kembali lagi, regulatornya siapa? Siapa regulatornya? Siapa yang mengatur undang-undangnya? Siapa yang satuan kerja yang mengerjakan itu? Kita tidak berbicara kalau sampai mereka dikatakan disumpah, ya, disumpah untuk melayani negara dan masyarakat atas nama kitab suci. Kalau rakyat miskin, artinya 3 hal itu dilanggar oleh mereka, melanggar negara, melanggar kewajiban kepada rakyat, terakhir melanggarnya apa? Dia melanggar Tuhan. Kembali ke regulasi, melanggar Tuhan. Karena kita disumpah loh. Sumpah. Terserah pakai Quran, pakai kitab macam-macam seperti itu. Jadi tanggung jawab itu siapa? Ya kembali lagi, regulasi, siapa yang diberikan tanggung jawab itu kan? Mereka yang dapat 20 juta sampai 100 juta itu. Kalau abang pikir, ya saya pikir seperti itu. Ini kan complicated. Complicated. Satu, regulasi untuk tambang dan perkebunan selalu kan izin kan pasti dari kementerian. Ya. Pelaksanaan pengawasan itu kan di pemerintah daerah, regulasi daerah. Nah untuk aspek hukum siapa? Aparat hukum kan. 3 hal ini kan harus berkaitan. Berkaitan. Nah kalau jadi permasalahan seperti ini, siapa yang bisa disalahkan? Kalau abang pikir 3-3 disalahkan. Aparat hukum disalahkan, pemerintah daerah disalahkan, pemerintah pusat disalahkan. Itu fakta seperti itu. Kita balik fokus ke ini, soal balik ke isu lokalnya, soal tambang ilegal. Gitu kan. Kita sepakat nih tadi di awal pembahasan kita bahwa Bengkulu kaya akan tambang. Ini. Nah, muncul heboh kemarin soal tambang ilegal. Ya. Sudah ada ditetapkan 2 tersangka. Sampai hari ini proses kasusnya masih tahap penuntutan ya. Yang katanya B19. Udah berarti udah sampai ke ini ya, ke kejaksaan ya. Ya. Masih. Abang monitor kan soal kasus tambang ilegal di Bengkulu Tengah. Sekilas. Ini bisa terjadi seperti ini, apakah cuma saya curiganya, boleh ya. Jadi saya curiga itu kan hak rakyat kan? Iya. Saya curiganya nggak satu tempat itu aja. Kalau menurut abang, investigasi abang selama aktif dalam dunia pengkritikan seperti ini, apa yang abang lihat? Kalau sampai timbul persoalan illegal mining atau tambang ilegal sampai penuntutan, berarti ada problem sebenarnya. Ya. Ya bisa wajar kita curiga bukan cuma satu titik. Benar. Berarti ada titik yang lain. Cuman mungkin belum terekspos kan? Atau memang sengaja. Itu kan tanggung jawab kembali lagi sebagai abang jurnalis. Bung Benny juga kan jurnalis juga kan? Itu tanggung jawab kita juga. Yang jadi pertanyaan bukan cuma itu, benar enggak tambang itu sesuai aturan? Enggak hanya yang ilegal, kan yang legal pun dipertanyakan. Persoalan HGU-nya, iya kan? Persoalan AMDAL-nya, hasil tambang itu merusak lingkungan. Faktanya gitu kan banjir, oke lah, seperti ini. Jadi kalau bicara ilegal banyak, bukan cuma itu. Terakhir banyak beredar juga ini kan, rokok ilegal. Iya, rokok ilegal ya. Jangan-jangan Bengkulu kita ini legal. Berarti kita bukan negara antar berantai ya. Jadi daerah ilegal gitu nih. Jadi kayak itu segitiga itu ya, segitiga Thailand itu. Ini menarik nih kita bahas ini sekali ini Jul. Kapan kau agendakan soal peredaran rokok ilegal? Boleh. Bengkulu ya, boleh nanti cari ini ya.
Nah, balik lagi bang, soal Iya, tambang iya, tadi, iya. soal tambang ilegal. Panas. Oh, AC mati tadi. Masih Oh, hidup nggak ini? bukan. Ceritanya panas. Cerita. AC perasaan dingin ini ya. Iya. Nah jadi itu perkara tambang ilegal tadi. Apa? Istilahnya kayak mereka ini beroperasi, dibilang tradisional nggak juga sih. Ya, tradisional. Pakai alat apa, pakai ngebor juga apa ini. Tradisional paling mungkin pakai cangkur, pakai apa namanya itu? Ya. Pakai biasa pakai palu, martil atau apa kan itu. Iya. Nah ini kan ada alatnya apa ini? Berarti berton-ton itu, puluhan ton, berarti puluhan bukan ribu tradisional. ton. Berarti bukan tradisional dong kalau udah pakai Iya. alat berat. Gitu. Nah ini bisa ya memang akhirnya ditumpas, gitu kan. Tapi selama berjalan berapa ini, masa nggak tahu? Ini, yang abang lihat seperti apa kalau ini? Kok kesannya ya maaf? Ya. Dibiarkan. Kesannya. Otomatis kan masyarakat berpikiran sampai ke situ. Ya. Apalagi di era keterbukaan informasi. Kalau dulu kan cukup kita ketik, cetak, informasinya nunggu 1-2 hari. Kalau sekarang udah seperti itu. Baru kejadian udah nongol. Udah di nongol. TikTok. Nah sekarang kan tinggal tanggung jawab etika moral mereka loh. Sebagai pejabat publik di bidang hukum dan pemerintah. Jelaskan. Karena bicara tambang ilegal kan sudah mencuat. Ya. Yang jadi pertanyaan, apa memang sudah benar Ya. itu pelakunya pertama atau bukan? Nah ini. Mereka bertanya kan ini, seperti ini. itu kan. Ini yang menarik ini. Tersangkanya kan 2 itu bang. Tersangka 2 kan seperti itu. Yakin abang itu nggak hanya mereka? Ya kalau lewat pemberitaan sudah dikritik kan ada satu oknum kan yang katanya yang belum kan itu. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Abang sudah selidiki itu? Nah, Kenal orang? cuma ikut dari ini ya pemberitaan Oh. media seperti itu. Kita kan cuma bertanya di sini kalau memang itu kenapa ini belum kan itu seperti itu. Kira-kira kenapa bang? Yang kita pertanyakan apa dia cuma beroperasi satu titik itu kan? Ya. Apa tidak yang lain? Apakah cuma 2 orang ini cuma sebagian dari mungkin tambang-tambang ilegal yang ada di Bengkulu yang belum terekspos kan? Kan bukan tugas kita cuma melihat itu tugas itu kan tugas dari aparat hukum kan? Terus saya kritisi lagi, ini juga harus terlibat Ketua GTRA kan? Apa itu? Ketua GTRA gugus tugas reforma agraria kan? Ini kan udah menyangkut agraria juga seperti itu. Nah pertanyaan, ada nggak komunikasi? Kan yang punya lahan itu kan pasti ada kepala daerahnya kan? Mau dia daerah sini pasti daerah itu menyangkut ke tugas agraria, bicara tanah juga kan itu. Apakah ada koordinasi atau tidak kan itu. Yang abang lihat di Bengkulu ini, maaf kalau kesannya tambang itu sampai pembiaran apa ini, salahnya di mana menurut abang? Salahnya? Selain kan abang tadi sampaikan ini terkait yang punya tanggung jawab dan yang mengatur regulasi atau dari segi pemerintahannya apa kesannya itu apakah mereka yang bermain atau seperti apa? Nah, jadi pertanyaan kenapa ini jadi problem kan? Kenapa susah diberantas seperti itu? Kalau abang lihat kan ini kan regulasi ini kan selalu kembali ke pusat kan? Dari Kementerian SDM, otonomi daerah kan sudah tidak berjalan seperti dulu kan? Bedanya sama dulu yang dulu sama sekarang? Kan kembali ke daerah kan lebih kuat kan, pertama apa semua. Cuman yang jadi persoalan bukan lagi abang lihat dari segi situ, tanggung jawab etika moral jabatan publik seperti itu. Etis nah ketika itu, belum lagi kita kaitkan ke aspek sosial. Kalau terjadi tambang, otomatis kan banyak yang dilanggar kan, perizinan apa semua termasuk AMDAL. Nah, dalam aspek AMDAL kan yang berpengaruh ke siapa? Belum lama kita dengar tuh batu bara numpuk itu, kalau memang dia tambang batu bara juga kan itu ke sungai kan, pencemaran berpengaruh. Jadi banyak faktor yang akan berpengaruh. Nah pertanyaan sekarang mau tidak mereka menghentikan hal ini?
kerjasama antara regulasi eksekutif dengan yudikatif di daerah, ya itu seperti itu kan. Peran legislatif kemana? Nah, kembali lagi, mana sih peran legislatif di mana? Jangan-jangan ya. Ya, wajar. Jangan-jangan menikmati juga kan. Rakyat wajar dong. Karena kita yang bukan punya regulasi kan, kita cuma bertanya. Legislatif itu kan mengawasi apa kerja-kerja apa ini. Menurut abang legislator kita enggak? Ya kalau dengan peran, dengan kondisi luar tidak berperan, jujur. Karena begini, mereka itu wakil rakyat, Artinya persoalan menyangkut rakyat mereka harus paling depan. Khususnya untuk tambang ini, apa pernah dengar dari Dewan? Justru sebenarnya nggak ada. Justru yang cepat bekerja itu justru aparat hukum. Yang lebih cepat. Makanya kan banyak media kan selalu ambil konfirmasi atau persoalan dari aparat hukum. Masa tidak ada pengawasan di daerah kan? Kan kalau kayak kabupaten kan ada dapilnya itu pengawas atau mungkin menerima laporan dari masyarakat seperti itu. Karena yang paling penting kan untuk daerah itu adalah eksekutifnya dan legislatifnya. Kalau sudah menyeret hukum baru lari ke yudikatif. Nah, untuk mengatur daerah ini tidak masuk daerah ilegal, yang lebih tahu pertama siapa? Ya legislatif sama eksekutif sama legislatif. Yang mengingatkan ke eksekutif kan legislatif, bos. Ada tambang ilegal, gimana dong? Legislatif kan juga berhak untuk menegur aparat penegak hukum. Untuk gitu ya, untuk sebagai hak rakyat. Rakyat. Ini. Tapi sejauh ini, mohon maaf kalau abang lihat saat ini memang tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Abang berani belak-belakan ketika saya tanyakan desa. Jangan-jangan legislatornya ini pemain juga di tambang. Kita tapi bisa. Jangan jawab dulu. Kita bisa. Setelah jeda berikut ini, ya. Oke, balik lagi. Habis jeda. Jadi nyari inspirasi dikit. Biar nggak langsung menjawab. Tegangnya turunin dulu. Nah itu bang, pertanyaan kita. Ya, jangan-jangan pemainnya tanda kutip ya. Ya, yang abang sebut-sebut tadi. Baik itu kenapa terjadinya ada tambang ilegal pun yang tidak ilegal. Yang menikmati siapa? Sehingga ini terkesan dibiarkan sehingga rakyat yang menderita. Kalau mengikuti apa yang diceritakan oleh Pak Mahfud, tambang kita bisa ditutupi korupsi. Nah mungkin kan rakyat jelata yang main situ kan. Yeah. Tambang di setiap negara rakyat jelata atau masyarakat biasa nggak mungkin. Pasti itu ada regulator dan oligarki. Artinya ini kan permainan oligarki dan regulator. Nyempet-nyempet judikatif ya Pak. Aparat hukumnya kan di dalam situ pengawasan seperti itu. Yang kita minta dari mereka ini pertanggungjawaban mereka apa? Kenapa ada tambang ilegal? Kenapa harus ada tambang ilegal? Apa fungsi pemerintah daerah? Apa fungsi DPRD? Kan sebelum masuk ke aparat hukum kan ini dulu kan. Mereka yang punya wilayah. Di dinas kehutanan ada pendataan, di dinas SDM ada pendataan. Masa mereka nggak tahu titik-titik ini? Masa mereka nggak tahu? Pertanyaan, kalau mereka tidak masuk berani menekan secara regulasi, mereka jadi pertanyaan. Mungkin kuat dari mana ini? Apa oligarkinya lebih kuat kan? Itu kan harus jadi pertanyaan. Oligarki bisa kuat karena apa? Ya kita bicara oligarki bicara kapital kan, bicara modal. Artinya bisa dia bayar semua gitu. Ya kalau bicara oligarki bermain uang ya jadi pertanyaan apakah sudah menerima uang kan kita nggak tahu kan seperti itu. Mungkin ada tukar tambah kepentingan di sini sampai terjadi seperti itu. Kepentingan apa itu bang? Ya kepentingan udah paham lah kepentingan apa kan. Saya belum paham ya. Cuman bagi saya
Apakah tukar tambah kepentingan itu untuk kepentingan rakyat? Oke. Nah, itu yang benar. Nah, sementara sejauh ini sepengetahuan Abang apakah itu Faktanya untuk kan kepentingan rakyat tidak merasakan itu. Yang ada kan banjir, Ah, penumpukan batu bara di sungai, jalan kita rusak. jalan rusak. Ah, Artinya oke. rakyat nak menikmati kan. Hmm. Sementara kita pertanyaan, kalau jalan rusak, sungai tercemar, CSR tambang baik legal maupun ilegal, lu pasti nggak ada CSR-nya. Iya. Itu kemana? Oh. Jelas kan? CSR, Corporate Responsibility, Nah. CSR. Ya. Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi yang kita nikmati sejauh ini penderitaan begitu. Ya kalau kita lihat jalan kita rusak, abang bawa motor masuk got, jebol, menderita dong. Iya kan? Apalagi musim hujan. Iya. Kasar kalau kita bilang berarti pemerintah membunuh rakyat dengan jalan rusak kan? Iya. Tapi ini kan panjang lagi persoalannya. Kan dari kita harus dari hulu ke hilir kan? Iya. Artinya kan ada problem di setiap ini. Ujung-ujungnya kembali lagi rakyat juga. Banjir di kota, banjir di kabupaten. Nah, Kabupaten Benteng pasti banjir karena kita kan belum tahu kalau sudah reboisasi atau reklamasi ya. Belum di utara yang banyak tambang. Banjir kan? Gitu. Siapa yang menikmati? Ya rakyat biasa lah kalau menikmati banjir kan. Udah biasa. Mungkin rakyat udah biasa, kawan-kawan mungkin nggak Tapi biasa. kan yang menikmati banjir, menikmati jalan rusak itu kan nggak hanya masyarakat saja. Itu yang menikmati hasil-hasil tambang. Dia juga menikmati banjir dan menikmati jalan rusak. Tapi dia menikmati kan dengan kendaraan mewah, menurut itu kan yang motor ini kan. Oh iya. Khusus oligarki lah isinya, itu oligarki. Kira-kira mereka itu yang menikmati tambang-tambang baik yang resmi, yang ilegal, udah pada beli Rubicon belum ya? Nah kalau itu saya nggak tahu persoalan. Nggak ada yang kenal. Nggak kenal itu. Nggak ada. Oknum-oknum yang bermain untuk menikmati SDA, sumber daya alam di Bengkulu, ada yang abang kenal? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin kalau abang kenal, abang nggak akan ke podcast, ngapain? Ngapain ke podcast ini kan? Jangan-jangan habis ini abang dicari, biar nggak bicara lagi, nggak kritis lagi gitu. Kalau saya berpikir begini, tanggung jawab pemerintah dalam negara demokrasi satu, dari rakyat, oleh rakyat, untuk negara rakyat. Mau dia kepala daerah, anggota DPR, aparat hukum berangkat dari rakyat, dipilih oleh rakyat untuk dia kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Semua kembali ke rakyat. Pertanyaan sekarang, ketika mereka berdiri yang diangkat oleh rakyat, tugas mereka adalah pelayan rakyat. Mereka harus melayani rakyat. Kalau rakyat menderita, aspek pelayanan tidak berjalan. Artinya musuh demokrasi, musuh Pancasila, musuh Undang-Undang Dasar. Karena jelas baik Pancasila, baik Undang-Undang Dasar selalu menyatakan dalam pasal 37 kan perekonomian disusun untuk dalam bentuk kekeluargaan untuk kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, ekonomi untuk siapa? Keluarganya siapa? Lalu kita bercanda dari itu. Ya, yang bisa beli Rubicon Nah siapa? itu kenapa? Nah kalau ditarik ke Rubicon siapa kan? Kita maksud abang ini kan, kita hadir, saya ini cuma mengingatkan, tolong dong, ingat sumpah jabatan itu, tanggung jawab. Karena regulasinya di pemerintah. Jangan sampai karena kesalahan administrasi, kesalahan apa semua, terjadi kemiskinan struktural yang korban rakyat. Oke. Di tahun politik kita menyangkut itu harus diingat. Menurut abang masalah tambang-tambang yang kata abang tadi oligarki secara hukumnya, bukan saya tanya pasal tadi enggak, pengawasan secara hukum, penindakan secara hukum di Bengkulu yakin abang
bakal ditindak. Ya kalau dilihat dia Jujur presentasi aja 50% 50-50. 50-50. Tapi kalau secara undang-undang, apa yang salah dari undang-undang? Undang-undang secara umum, undang-undang dasar, undang-undang perkebunan, kehutanan, jelas. Undang-undang pemerintah daerah jelas, undang-undang hukum jelas. Sekarang tinggal mau nggak menjalankan itu. Sejauh ini dijalankan apa tidak? Ya kalau faktanya seperti ini dijalankan tidak. Abang balikin pertanyaannya ke saya sih. Saya mau jawab gimana? Faktanya kalau rakyat miskin artinya tidak dijalankan kan? Tidak dijalankan. Kalau banjir masih terjadi, kita kaitkan dengan tambang ya, termasuk bahwa dia tambang ilegal mau tambang legal sama, tetap AMDAL juga berpengaruh. Yang pertanyaan analisis AMDAL siapa yang bikin? Artinya tidak berjalan. Tidak berjalan. Faktanya itu kok. Faktanya seperti itu. Faktanya kita nggak bisa bohongi. Jangan-jangan kita ini kena azab gitu. Nah, kena asap. Kalau pemimpin daerah sadar, judikatif, eksekutif sadar, mereka disumpah dengan kitab suci. Mereka yang harusnya diazab. Karena begini, kita kembali dalam ajaran agama kebetulan ini kan Islam, abang Kristen jelas. Tuhan mendengar teriakan orang tertindas. Nah, kalau rakyat sudah teriak, ke siapa lagi dia mengadu? Ke siapa? Nah di atas ini siapa kekuatan itu? Ya di atas. Kalau di atas sudah bersuara mau bilang apa? Karena kita selalu kan berpikir begini, kehidupan kita selalu posisi yang terkuat adalah jabatan, maka ini kan temporer. Temporer. Rakyat itu enggak ada. Kalau nggak ada istilah bencana, lah buntu duluan dari situ. Buntu. Jadi rakyat sudah terbiasa kasarnya, udah bisa buntu. Makanya cuman mengingatkan, ingatlah tanggung jawab etika dan moral jabatan publik itu harus kembali ke publik. Kalau kita berbicara kesejahteraan rakyat, kita berbicara bahwa dalam kampanye lah untuk kesejahteraan seperti apa ya? Seperti itu. Kalau bilang dari tambang, kalau saya melihat bukan persoalan tambang ilegal saja, yang legal pun belum selesai kok. Artinya banyak problem. Problemnya bukan persoalan rusaknya tambang, bukan persoalan banjir, persoalan deregulasi. Regulasi kan bicara orang punya tanggung jawab dengan ini. Regulasinya ada, tapi tidak jalan. Karena aku bilang undang-undang itu udah jelas, undang-undang dasar, undang-undang pemerintah, undang-undang DPR, undang-undang hukum. Kalau mau dikaji, Bung Ben kan dihukum kan paham, udah jelas. Mau tidak menjalankan itu secara satu kan berintegritas, transparan, jujur dan adil. Nah yang terjadi sekarang kan ini kan. Tidak usah lagi kita bicara integritas, bicara sudah adil enggak ketika mereka hadir masyarakat itu. Dengan sebanyak sekelumit yang kita bahas tadi, kira-kira ada nggak solusi dari abang? Ya solusi, kalau solusi dari saya kembali lagi ingat ke tugas jabatan itu apa? Melayani negara dan rakyat. Jangankan mau ingat itu bang, pejabat ini sama temen aja kadang lupa. Nah itu, iya kan? Mungkin apa hal yang spesifik ya, tidak secara umum. Iya, belum tentu loh pejabat itu. Ada pejabat yang katanya bahkan saudaranya sendiri gitu kan, lupa sama saudara pada ini. Apalagi mau suruh ingat kewajiban. Oh, saya nggak ada. Nggak ada satu maksudnya lah. Saking banyaknya. Karena memang kalau yang dibilang itu sebenarnya persoalannya kan di problem etika moral kita. Kalau kita punya tanggung jawab, ada rasa tanggung jawab moral aja ketika melihat orang miskin. Kita kan sebagai orang regulator pemilu kan melihat kan problemnya. Karena tugas mereka melayani rakyat. Ya kasarnya kalau dibilang mohon maaf, pesuruh pelayan
pelayan itu banyak kan apa? Ya babu, mohon maaf. Iya. Tapi yang diberi tanggung jawab. Nah, yang bisa mencabut mandat itu siapa? Ya rakyat. Ya. Di mana? Di tahun politik ini. Oh, ini Masukkan pesan. masuk, makanya apa cuma kembalikan. Enggak, Abang bukan maksudnya ini tahun politik Nah, gitu iya, kan. tahun politik. Ya berubah. Sementara apa? Tambang-tambang Iya, tidak ya maksud Abang itu ini apa? Mumpung tahun politik gantilah gitu ya. Kalau memang di tahun politik kita sadar, harapan dengan ini kita lewat podcast ini cuma mengingatkan, tolong berubahlah. Oh, berubah, bukan diganti kan? Ya kalau persoalan ganti mengganti kan bukan apa yang menentukan rakyat, kan Rakyat. yang mana itu. Ya maksudnya ini pesan untuk Nah, rakyat iya, gitu. memperingat dengan kedaulatan rakyat, Ya. dipilih dan diangkat oleh rakyat. Tapi yang harus diingat, istilah Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Kalau dia tidak mampu di itu, yang turun di atas, yang menurunkan, menaikkan pejabat raja siapa? Ya Tuhan. Lewat siapa? Ya teriakan ini. Saya bukan belain ini ya. Iya, iya. Saya tahu berkhusus soal tambang ini, gitu kan, tambang ilegal ini. Sempat kalau nggak salah saya gubernur menelpon Kapolda itu untuk ditindak. Dan akhirnya ditindaklah ini, gitu kan. Nah, sempat ya wawancara gubernur waktu itu ya. Dia udah kontak Kapolda untuk suruh tindak ini Iya, ya. dilaksanakan. Nah, artinya komunikasi berjalan antara eksekutif dan yudikatif. Maksud kita apakah semua aspek berjalan enggak itu? Kalau semua Jangan ini berjalan, aja maksudnya. iya, maksudnya cuma ini aja. Kalau berjalan semuanya kan kesejahteraan kan kembali ke rakyat lagi. Ya kalau tarik politik bukan persoalan siapa mau dipilih tidak pilih. Ya memang tahun politik mengingatkan bahwa sudah saatnya juga tunjukkan. Jangan maksudnya kita bicara manipulatif, kasar aja manipulatif begini sementara rakyat antara janji dengan fakta kehidupan tidak ini. Ya semua pemimpin punya plus minus. Plus minus mau gubernur, wali kota, bupati punya plus minus. Saya ngomong tadi bukan belain gubernur ya. Memang faktanya Bukan, begitu. kita bicara bukan ini karena kembali lagi kita bukan membela siapa, kita cuma kalaupun kita mengkritisi bukan secara personal. Kita Jabatannya mengkritisi itu dia sebagai kepala daerah. Iya. Pejabat publik bertanggung jawab kepada publik. Gitu ya. Dan Termasuk kita publik juga kan. Dan itu kembali lagi ketika pun kita jadi legislatif, apa yang kita suarakan sini jadi tanggung jawab kita juga, pejabat publik juga maksudnya. Maksudnya kalau merasa ada kekurangan, tolong diingat karena suara rakyat loh. Yang merasakan penderitaan dengan regulasi yang tidak ke rakyat ya rakyat. Ya seharusnya ketika hal-hal seperti ini harus ditindak pemerintah ya seperti gubernur tadi kan bergerak. Tapi permasalahannya ketika itu sudah ada instruksi kayak kasus berapa kali kasus heboh itu kan presiden kan yang ngasih perintah itu nanti diselesaikan sama kementerian ini jalan Polri, TNI begini. Maksudnya harapan rakyat begini, jangan ada kasus baru turun. Jangan heboh dulu. Jangan heboh dulu, jangan viral dulu. Baru turun. Sebenarnya ya mereka lebih paham strategi untuk pembangunan mulai dari mana. Strategi secara hukum untuk mengantisipasi ini masa kita ajarkan, nah mungkin mereka kan lebih tahu persoalan ini. Kalau kita kan cuma melihat seperti faktanya yang kita lihat sampai saat ini belum ada kesejahteraan yang dirasakan rakyat secara apalagi kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Mahfud lebih jauh lagi. Sementara cita-cita Undang-Undang Dasar jelas menuju masyarakat adil dan makmur. Faktanya sekarang yang adil siapa, yang umur siapa. Salah juga kalau kita menyatakan itu kan. Gitu. Ya yang kita bahas nih sebenarnya yang kita bahas ini udah rahasia umum. Iya. Saya melihat Bang, kita itu seperti kayak pasrah gitu lah. Rakyat itu pasrah dengan apa yang terjadi. Nah, ini mendobrak agar
masyarakat itu melek, agar masyarakat itu bersuara, apa kira-kira dari saran apa? Kalau saran, salah satu untuk merubah pola pikir rakyat, untuk mengalihkan kedaulatan rakyat, ini kita sudah memulai loh. Kita ini sudah memulai, pers juga harus memulai. Pers mengingatkan, di pendidikan di sekolah juga kan sebenarnya harus diingatkan masalah menjaga lingkungan, menjaga di SD SMP kan ada pembelajaran itu kan, di SMA kan ada, di perguruan tinggi ada. Gitu. Jadi persoalannya apa? Kesadaran kita, kesadaran rakyat secara umum. Ya kalau sudah menderita kenapa nggak sadar-sadar, itu jadi pertanyaan. Artinya sakit kan? Kalau rakyat sudah tahu selalu kena masalah, terus dia diam. Saya ingat kata-kata guru kumpul, guru kumpul ya. Yang sakit itu rakyat. Udah sakit tapi diam itu kan. Gitu. Nah kalau kita ini kan cuma menyuarakan bahwa ada kesadaran bahwa rakyat harus sadar kedaulatan dia. Dia menuntut pemerintah wajar, harus. Dia berteriak kepada pemerintah harus. Karena memang pemerintah itu tugasnya apa? Mensejahterakan rakyat. Kalau rakyat tidak sejahtera, kembali sakit-sakit diam, yang bingung siapa? Berarti rakyatnya yang sakit kan? Apakah bertahun-tahun kita sakit? Saya membayangkan rakyat ini, wow ya, oligarkinya digigit anjing gitu kan? Udah digigit. Biasanya kan orang teriak, aduh sakit gitu. Kali ini diem. Jadi itu yang jadi pertanyaan, kok rakyat sampai segitu? Apakah memang dikondisikan seperti itu, atau diatur sampai masyarakat? Kita negara demokrasi, kita bukan negara negara kayak Chinese pun lebih maju sekarang. Atau negara yang kapitalis murni, kita nanggung kapitalis jelas. Kita jelas negara demokrasi sosialis, apa? Kesejahteraan sosial. Nah, kalau bicara kesejahteraan masyarakat kan itu. Sementara kalau falsafah ideologi paling lengkap adalah falsafah Pancasila. Yang lain cuma sosial, humanisme, apa semua. Indonesia lengkap, ada Tuhannya, ada kemanusiaannya, ada persatuan, ada kerajaan, ada keadilan. Pertanyaan, kalau dijalankan semua ini sudah sejahtera lama gitu. Sudah sejahtera lama. Pertanyaan, Pancasilais enggak? Apa pemimpin-pemimpin kita sudah menjalankan? Apa itu cuma sekedar upacara baca Pancasila, Undang-Undang Dasar? Sudah dilaksanakan? Tidak. Kalau bicara itu selalu di upacara, fakta di lapangan, masyarakat ekonomi susah, akses dari tambang berpengaruh ke lingkungan. Bukan cuma ini ya, kita lihat tambang pasir berapa kali mak teriak, kan? Yang di Seluma itu. Yang di Seluma, belum yang itu. Yang fakta kalau persoalan tambang situ, kalau yang perkebunan udah berapa kali masyarakat teriak. Nah ini pertanyaan, di mana tanggung jawab GTRA? Gugus Tugas Reforma Agraria. Siapa yang mendesain? Ya pasti yang harus disalahkan ya regulator, ya pemerintah. Pemerintah kan satu paket, termasuk aparat hukum itu kan satu paket mereka. Dalam GTRA juga jelas, kepala daerah, kepala BPN, pengadilan, kejaksaan, kepolisian satu paket. Nah kalau ada problem di sini berarti ada komunikasi. Kenapa ada komunikasi? Nah itu yang jadi pertanyaan. Jangan-jangan udah menikmati semua gitu. Makanya aku bilang sebenarnya dia bilang semua sudah lengkap, dikasih perangkat hukumnya, aturannya jelas, di GTRA-nya udah jelas. Apa yang kurang? Yang selalu kurang tetap masyarakat itulah, kurang kesejahteraan, kurang ekonomi, kurang semua. Apa memang rakyat kita dikondisikan untuk kurang-kurang seperti itu? Kita nggak tahu. Kita dikondisikan untuk pasrah. Cuma kan balik lagi yang saya bilang, demokrasi itu rakyat yang harus bersuara menentukan.
Nah sekarang aja bersuara, maaf ini jujur saja bang ya, Pak Denny. Ketika ada banyak orang yang coba bersuara, Pak Denny takut. Nah sekarang yang jadi ketakutan itu apa? Takut mereka untuk menjalankan kebijakan atau takut kehilangan jabatan? Enggak, ketika masyarakatnya, rakyatnya ini mau bersuara, takut siapa? Ya baik, yang takut siapa? Seharusnya takut ini, tapi masyarakat takut untuk bersuara karena kesannya, maaf tanda kutip, mulai dibatasi. Berarti kita bukan negara demokrasi. Bukan demokrasi kan? Berarti kita negara otoriter kalau begitu. Tapi negara otoriter. Kalau begitu kita ganti Republik Otoriter Indonesia, bukan Republik Indonesia. Oh, gitu. Kalau Republik Otoriter, semua kembali kepada kekuasaan. Kita juga bukan sistem negara kerajaan. Kita demokrasi, balik ke rakyat kan? Artinya kalau selama itu rakyat belum sadar dengan kedaulatannya. Rakyat dengan kedaulatan menuntut kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi. Di undang-undang jelas fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi, sudah dipelihara. Yang dipertahankan sudah belum? Menurut abang? Ya belum lah. Belum ya. Mungkin kita harus mengingatkan lagi kepada pimpinan kita, baik di kepala daerah. Kita rajin ngingetin bang, sama saudara aja nggak inget bang. Artinya gini, berarti logikanya kita harus jangan putus-putus mengingatkan. Terus diingatkan. Harus terus diingatkan. Ya kayak kita di pers, ini juga di pers lewat notis kan ini suara rakyat kan. Bagaimana suara rakyat? Membangun kesadaran, membangun pola pikir. Ini loh negara demokrasi seperti ini. Di dalam demokrasi yang berdaulat itu rakyat. Kalau rakyat menuntut pemerintah wajar, karena tujuan pemerintah adalah mensejahterakan rakyat. Gitu. Oke. Nanti yang banyak disebut tadi, ada yang komplain, ada ini, silakan nak jawab. Boleh di podcast, boleh berita. Berita kita. Karena itulah yang kita bicarakan fakta. Kita kan lebih bicara ini realitasnya seperti itu. Faktanya memang orang udah banyak tahu. Iya, udah rahasia umum. Cuma kita masalahnya rahasia umum itu dianggap biasa-biasa saja. Nah itu yang paling bahaya itu. Ya. Kita cuma mengingatkan kembali hal yang biasa, hal yang tidak biasa kita biasakan ya sudah lewat. Sementara kesadaran kita kan ada banget. Kesadaran kita harus dilayani oleh pemerintah, harus dilindungi, diayomi oleh aparat hukum. Harus. Nah kalau sampai tidak terayomi, berarti problemnya ada. Kenapa kok nggak bisa ini? Apa sih persoalannya? Kalau yang penting rakyat sadar dulu. Di dalam negara demokrasi dengan ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, semua tertuju kepada keadilan, kesejahteraan, kedaulatan rakyat. Saya membayangkan korban-korban banjir, korban-korban jalan rusak apa itu. Ya kalau mereka menuntut. Kerennya speak up, bicara. Ya. Cuma kan ini nggak pernah bersuara mereka, cuma teriak, "Woi bantuan!" "Woi mie!" gitu. Ada beras. Tinggal lagi kan siapa yang jadi apa yang lebih kuat untuk menyuarakan itu kan seperti itu. Ya. Makasih banyak Bang. Abangnya terima kasih. Udah, ini mungkin tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Kita ke pemerintah bukan kita benci secara personal. Ya. Kembali lagi bahwa apa yang kita suarakan karena memang tanggung jawab dia sebagai pejabat publik. Ya. Yang kita pertanyakan sudahkah dia menjalankan tanggung jawab publik berdasarkan etika moral tanggung jawab jabatan dia. Menurut Abang kasus ini harus diungkap seluruhnya? Ya kalau udah berjalan begitu prosesnya, kalau Abang belajar dulu secara wartawan kriminal, dia harus sampai ke pengadilan. Ya. Sampai pengadilan. Soal putusan dia benar atau salah, ingkrahnya kan itu pengadilan. Ya harus dilanjutin, ditindaklanjut. Harus dibongkar semuanya? Ya harus. Siapapun yang terlibat? Siapapun yang terlibat. Termasuk pembacking? Ya harus. Kalau ada. Karena udah melanggar hukum kan.
ada 2 orang itu cuman sebagai kooperator. Kalau nggak dimodal oleh pemilik, bergerak enggak? Nggak mungkin kan kita sama kayak kita kerja gali batu, tapi nggak ada yang bayar. Ngapo kita turun situ kan? Iya kan? Kalau dibilang gini, nak maling atau apa? Ya, pertanyaannya. Iya. Peristiwa-peristiwa apa, kasus-kasus yang seperti ini pasti ada backingannya. Ya kalau baca seperti itu belum lagi pertanyaan, mungkin nggak backingannya lebih kuat. Cuman kan hukum kita kan harus lebih kuat. Ya. Hukum kan harus lebih kuat dari backingan. Iya, artinya kalau backingannya lebih kuat, lemah hukumnya. Lemah. Sementara aturan kita sudah jelas, regulasinya hukum kan kuat. Ya. Tinggal mau nak menjalankan itu. Menjalankan atau tidak. Nah itu. Dan kalau apa secara hukum kita baca udah kuat semua. Oke. Apa yang jadi masalah dari hukum? Nggak ada. Cuman mau nggak itu kan itu. Harapan kita ada perubahan. Kalau persoalan ini terselesaikan, ini kan jadi pemicu supaya tidak lagi terjadi legal lobby. Ya. Kalau berjalan sesuai regulasi, kembali lagi kesejahteraan rakyat. Kalau hukumnya lemah, Ya, bisa jadi ini nanti menjamur gitu nah ya. menjamur otomatis itu. Kebiasaan Banyak kita. tampang ilegal lainnya ini. Kebiasaan kita kalau lagi satu bikin begini, ada ini jalan loh, jadi kan itu. Satu jual lemang kalau itu kan itu. Pengaruh kan, satu jual apa itu segala. Tapi kalau ada di kan, memang harus ada efek kejutnya kan. Ya. Tangkap. Kan ada berbicara hukum itu khusus untuk 2 orang itu. Tidak, sementara jelas kan menjerat semua kan. Ya. Sampai bertonton itu nggak mungkin dua orang itu aja kan. Makanya sama lah kan, mana mungkin lagi dia pikul dewek itu. Iya. Pasti ada kendaraan, apalagi kan ada alat berat. Adalah Berat itu. Artinya bukan tambang ilegal tradisional kan. itu Ada pemodal lah. saya mikirnya gini ya Bang, itu waktu dibawa batu baranya diangkut dari sana, bawa kemana gitu. Iya itu. Dengar-dengar kan katanya dibawa ke Jakarta. Iya. Oh itu berapa ini tuh? Berapa Polres? Nah, Berapa Polda iya. yang dilewati? Yang dilewati itu. Apalagi nyebrang itu kan? Kenapa? Kalau lolos seberapa 6 bulan ya? Operasi katanya. 6 bulan beroperasi. yang lolos. jadi Hebat betul ini. persoalan yang kena ke masyarakat, PAD-nya hilang kan? Nggak ada PAD-nya. Otomatis. Sementara rakyat dari PAD itu kan untuk. Iya. Jadi banyak hal kan berpengaruh. Iya. Permintaan kita, hukum sudah jelas. Kita mendorong kepada aparat hukum, khususnya kasus tambang ilegal ini, dia tegakkan hukum sesuai aturan hukum, siapapun dia. Sama kayak kami, kita rakyat biasa. Kalau rakyat baik-baik kena hukum dilindungi. Tapi kalau rakyat bermasalah sesuatu hukum, ya harus dijerat hukum dong. Itu kan bicara apa? Keseimbangan dalam hukum kan? Ya. Atau kesetaraan warga negara di mata hukum. Keadilan sosial tadi. Mau dia iya kan? Mau dia oligarki, mau dia rakyat jelata, sama di mata hukum. Itu kita kembalikan ke filosofi itu. Ya. Jadi sebagai masyarakat, ngapain takut? Justru kita mendorong selesaikan persoalan ini demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah sudah dirugikan dengan PAD, rakyat juga sudah dirugikan. Ke akses amdalnya juga berpengaruh. Kira-kira menurut Abang ini dihukum berapa lama? Nah, kalau itu kan Prediksi, persoalan dari mereka, karena kan bisa masuk ke wilayah situ kan. Kalau seandainya nanti ternyata dihukum cuma beberapa bulan Nah, ini. itu kembali lagi ke rakyat. Rakyat harus mempertanyakan kan. Artinya tidak ada keadilan bagi rakyat. Kalau sampai persoalan berat tapi hukumnya ringan, kan tidak ada keadilan hukum kan. Ya. Ini kan pengacara dan paham kan, berarti tidak ada keadilan hukum kan di sini.
Enggak, kalau seandainya ini dianggap biasa saja, sudah legalkan Nah, saja. itu, Kalau iya. kita itu. Kalau memang dia mau dilegalkan, legalkan. Kan, gitu kan. Tapi ganti dulu kerugian PAD ini kan, Ya. kembalikan. Cuma persoalan mau nggak? Ya. Itu lagi. Cuma Berarti kembalikan. kalau yang ilegal jadi legal loh, nanti pasti banyak masyarakat yang melakukan hal yang sama. Nah, gitu itu. kan. Makanya memang agak ribet persoalan ini. Cuman namanya aturan tegakkanlah tuh kan. Ya. Aturan itu pemerintah, aturan di hukumnya tegakkan. Kalau tidak ulang-ulang sama aja kan Sama itu. aja. Yang paling mana aspek pembiaran. Ketika aparat hukum mengenangi persoalan tidak dipantau masyarakat, tidak dipantau oleh pers, itu hak kita. Tujuannya bukan karena persoalan itu, kembali lagi segala bentuk korupsi apa semua itu kan kerugian tetap kembali ke rakyat. Ya. Regulasinya, kebijakan harusnya kepentingan korupsi. Ini kan sama kayak korupsi juga kan, tindakan kriminal korupsi lingkungan dan korupsi sumber daya alam. Balik lagi ke itu yang dibilang Mahfud, berarti ini belum tertutupi kan yang dibilang Pak Mahfud kan. Artinya kita sudah kehilangan 20 juta dari tambang ilegal ini. Ya. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Mahfud. Ya. Nah caranya kesadaran kita, kesadaran masyarakat, kesadaran aparat hukum, kesadaran pemerintah daerah. Artinya kita telah membiarkan diri kita jadi miskin oleh sistem. Kapan sadarnya gitu? Nah itu kalau memang semua berjalan dengan baik ya sudah berjalan. Iya. Kan aturan jelas, ini jelas, nah jelas. Ya, kalau bermasalah ya hukum lah kan itu. Demi kesejahteraan rakyat kembali lagi. Artinya kalau ini tidak sesuai harapan masyarakat, artinya hukum nggak jalan gitu. Ya nggak jalan, itu masih nggak jalan dong. Regulasi pemerintah daerah nggak jalan. Pemerintah tidak ada pengawasan dari pemerintah dan aparat hukum. Baik pemerintah maupun eksekutif. Gitu. Sudah jelas kok. Banyak kok yang dirugikan dari ini kan. Ya. PAD-nya udah jelas. Belum lagi HGU-nya, izin ini, BPN juga pasti kan berperan dalam hal ini, dalam melihat ini kan persoalan ini. Banyak faktor. Betul. Kalau kita kembali di apa dikata Mahfud, ya inilah celah-celah korupsi itu. Jadi kapan terjadi kesejahteraan yang bilang tadi? Ya tutupi semua lah persoalan ini. Iya. Selesai. Siapa yang mau? Nah mungkin kalau rakyat yang putih nanti anarkis lagi kan. Iya. Kalau rakyat yang turun bahaya. Bahaya. Kita kan nggak pingin lagi kejadian sama kayak 98 seperti kita nggak ingin seperti itu. Cuma membangkitkan kesadaran rakyat untuk mengingatkan kepada regulator, tolong. Karena kita agak ngerti dikit lewat podcast kan kita ingatin Pak, kita mengingatin untuk kesejahteraan rakyat. Bapak dipilih sebagai kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati. Bapak dipilih sebagai anggota dewan. Bapak dinaik sebagai Ditunjuk sebagai aparat hukum, baik dia polisi, baik dia jaksa, pengadilan dari rakyat. Tetap aturannya selalu berbicara tentang rakyat. Itu tolong dong. Karena gaji mereka kan dari Rakyat juga. Gitu. Saya rasa tidak ada problem kalau ada kesadaran semua ini. Karena negara juga tanpa pemerintah. Itu negara barbar. Tidak ada yang dipimpin. Cuman persoalannya ketika negara dipimpin oleh pemerintah yang tidak mensejahterakan, takutnya jadi otoriter kan. Kita kan bukan negara otoriter. Kita negara Pancasila, undang-undang, Bhinneka Tunggal Ika, kan tinggal menjalankan itu. Kalau ada problem, mau nggak kita perbaiki kan itu. Kalau kita memperbaiki, kita menyuarakan. Kalau mereka nanti semua kan ingin Bengkulu sejahtera. Kalau sejahtera kita semua sejahtera kok. Kalau sejahtera aman-aman saja. Iya. Nggak banyak kritikan. Ya itu tadi. Oke. Makasih banyak Bang. Udah mau belak-belakan di sini. Terima kasih, Udah. Bung Ben. Sehat terus, sukses terus. Ini Berjuang segar terus. juga kan. Jadi mungkin kerjaan kita itu ya menyuarakan suara rakyat ya. Kan
Ya kita memang harus menyuarakan. dengan Soal kapan berubah kan kembali lagi, bukan kita menyuarakan. ya Kan kesadaran kan dari atas, orang berubah kan dari atas, kita cuma menyuarakan. kalau dikutip dari ini suatu negara itu atau suatu rakyat tertentu, ada rakyat, dia tidak akan bisa merubah Ya, kecuali nah, dia yang berubah sendiri. Ya, kesadaran Kesadaran. itu dijawab oleh demokrasi dan madani kan. Iya. Negara demokrasi, negara madani itu. Iya. Kesadaran. Bila ditaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.